problem itu membentuk karakter, tetapi karakter dibutuhkan untuk menyelesaikan problem. Itu yang disebut paradoks. Kitab Daniel khusus untuk kali ini saya mengutip buku David Dickes, judulnya Karakter Out of Chaos. Ada 12 pasal dan masing-masing memiliki ciri dan pesan sendiri, tetapi juga punya kesinambungan kisah heroik yang penuh integritas. Kitab ini juga disebut kitab apokaliptik yang memiliki rahasia-rahasia keakanan. Bisa kita bandingkan dengan kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Itulah sebabnya waktu kita tidak cukup untuk membahas seluruh latar belakang dan kisah-kisah di balik kitab ini. Tapi kita akan fokus saja pada pasal demi pasal selama 12 hari ke depan. Dan kemudian kita mendapat refleksinya. Saya kasih contoh, tidak usah bahas gua singa di pasal 1 ini, tetapi gua singa itu terjadi justru karena ada terobosan di meja makan raja pada pasal 1. Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ada 3 bagian utama menurut tafsiran Matthew Henry dan juga sejajar dengan penafsir-penafsir lain. Yang pertama, pengepungan Yerusalem ayat 1 sampai 7, yang kedua keteguhan Daniel pada agamanya atau keyakinannya ayat 8 sampai 16, hikmat Daniel dan teman-temannya pada ayat 17 sampai 21. Siapakah Daniel dan kawan-kawan? Daniel diberi nama Beltasar, Hananya diberi Sadrak, Misael diberi nama Mesak, Asaria diberi nama Abednego. Itu nama-nama dewa-dewa di Babel, seolah-olah ingin untuk mengubah mereka. Mereka ini dari suku Yehuda, anak-anak muda yang menurut penelitian Alkitab usianya 12 sampai 15 tahun. Mereka dari kaum bangsawan, keturunan raja, berperawakan baik, tidak bercela, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, memiliki pengertian tentang ilmu dan cakap bekerja. Ayat 4 sampai 5. Mereka mengikuti sebuah training selama 3 tahun di istana untuk kepentingan raja. Kedua, mereka menolak jatah makan. Kalau di terjemahan lama pelabur, terjemahan baru jatah makan dan anggur raja. Khusus Daniel, dia bertekad. Bertekad itu artinya dengan sungguh-sungguh hati tidak mau menajiskan diri dengan makan dan minuman raja, dan itu atas permintaannya. Yang ketiga, Allah mengaruniakan kasih sayang dan mendapat kemurahan dari kepala staf istana atau sekarang kita kenal dengan kepala staf presiden. Yang keempat, dia minta waktu 10 hari untuk menguji keteguhan hati secara fisik hanya dengan makan sayur dan minum air putih. Kemudian dibandingkan dengan para pemuda lain yang menyantap makanan dan minuman raja. Mereka berempat, orang Ambon bilang sing ada lawang, mereka berperawakan baik dan lebih gemuk. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang sastra dan hikmat, khusus Daniel mempunyai penglihatan dan mimpi. Mereka berempat 10 kali lebih cerdas dari semua yang ikut training maupun para ahli di seluruh negeri. Pesan profetiknya yang pertama tidak berubah. Daniel dan kawan-kawan sedang bertumbuh, anak-anak Yahudi di Yerusalem yang setia mempelajari kitab suci, pergi ke bait Allah untuk berdoa, tiba-tiba direnggut oleh musuh dan dibawa ke tempat yang asing. Perhatikan, dalam situasi krisis itu, identitas sebagai anak-anak Torah tidak dapat diubah oleh kuasa siapapun. Malah sebaliknya, identitas mereka tetap. Perhatikan betapa kuatnya pendidikan dan pembentukan karakter dalam keluarga Torah. Dalam Ulangan pasal 6, Shema Israel. Jadi ini pasti ada pembentukan di dalam rumah maupun di bait Allah. Yang kedua, ujian terbesar dalam hidup adalah mempercayai Allah di tengah kepahitan dan kesusahan.
Daniel berpegang teguh pada prinsip kehidupan dari Allah. Daniel tidak berubah dan itulah harta yang dia bawa ke tempat baru. Pertanyaan retoriknya ialah, dapatkah kita mempercaya Allah ketika dunia kita runtuh? Lebih mudah percaya Allah ketika segala sesuatu baik-baik saja. Bagaimana kalau sebaliknya? Ternyata Daniel dan kawan-kawan tetap percaya. Mengapa? Karena mereka tahu siapa yang mengendalikan. Dalam Daniel 2 ayat 28 yang oleh para ahli menyebut sebagai tema utama kitab Daniel ialah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dua godaan terbesar dalam kehidupan kita ialah mengkompromikan kepercayaan dan keyakinan kita untuk menjadi seperti orang lain. Budaya kita sekarang adalah usaha brainwashing atau cuci otak para remaja, pemuda, mahasiswa hidup dalam budaya yang tidak saleh. Misalnya musik, acara-acara televisi, film-film, majalah-majalah sedang cuci otak untuk sama dengan orang lain. Ini yang disebut krisis identitas dan krisis moral. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 tentang keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Raja Nebukadnezar mewakili dunia, dia membujuk sehingga orang tidak punya waktu untuk berlutut dan berdoa. Ada krisis otoritas, kebenaran sejati, pengaruh orang tua, pemimpin rohani, coach karakter, mentor, bapak dan ibu rohani juga punya otoritas, punya kuasa untuk membentuk. Yang keempat ada krisis identitas. Nama saya Daniel, yang artinya Tuhan adalah hakim. Dia dan kawan-kawan diberi nama sesuai dewa-dewa di Babel, tapi sepanjang Alkitab hanya Daniel terus yang disebutkan. Dia mengambil tanda buat kita bahwa banyak orang menyembunyikan kekristenannya supaya dapat terima, bukan? Dan itu yang sering terjadi di berbagai tempat. Pesan kemenangan yang pertama, kemenangan terbesar dalam hidup adalah ketika kita tetap suci di tengah kebusukan moral. Kata Daniel, saya tidak akan mencemarkan diri saya. Saya tidak akan ikut orang banyak. Saya rela berbeda karena kebenaran. Dan keputusannya dihormati. 1 Samuel 2 ayat 30, Allah berkata, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Kedua, ada kebutuhan emosi, rohani, sosial, dan fisik atau makanan. Pelajaran penting bukanlah pengaturan pola makan, tetapi kemauan untuk mengikuti rencana Allah. Yang ketiga, ada kebutuhan komunitas. 4 orang itu. Itulah embrio lahirnya Hafruta. Hafruta itu persahabatan sejati. Orang tertentu menyebutnya komsel, komunitas sel. Ada yang mengatakan kelompok tumbuh bersama. Atau ada yang mengatakan brother keeper atau sister keeper. Apapun namanya. Di sana ada kuasa komunitas. Dan Hafruta itu kemudian dipakai Yesus untuk membentuk 12 murid. Rasul Paulus menggunakannya membentuk 12 murid di Efesus. Dan seterusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok besar hari Minggu atau KKR, pengaruh firman itu bertahan hanya 3 bulan. Kelompok kecil 10 sampai 12 orang, dia bertahan 6 bulan. Tetapi kelompok one on one, coaching, itu bertahan bisa sampai 10 sampai 12 bulan. Jadi kita gabungkan 3-tiganya. Komunitas itu saya ingin kita lihat, belajar dari pohon redwood di California. Pohon ini tingginya 115 meter, tetapi dalamnya hanya 1 meter 90 cm. Padahal di California itu terkenal badai, angin kencang, dan pohon ini dia bisa bertahan hidup, berdiri tetap teguh, bisa sampai 3.000 tahun. Padahal tingginya 115, lebih tinggi dari patung Liberty di New York. Kalau diukur lapangan sepak bola itu 110 meter, ini 115. Dalamnya hanya kurang 2 meter.
Tapi kenapa dia berdiri kokoh bertahun-tahun? Karena akar-akar di dalamnya itu saling terkait satu dengan yang lain. Itu yang disebut komunitas brother keeper atau sister keeper. Dan persahabatan sejati itu dimulai dari Daniel dan kawan-kawan yang disebut Hafruta. Sehingga saya membentuk kelompok pembinaan di berbagai tempat, namanya Hafruta, persahabatan sejati, yang saling mengingatkan, saling menegur, supaya tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan. Saya ingin mengakhiri dengan mengajak para senior untuk memberi refleksi, kesaksian, apa yang Anda dapatkan dari Daniel 1 ini. Bagikanlah sebagai sebuah terobosan baru dalam pembentukan karakter di tengah krisis identitas, krisis moral, dan krisis otoritas. Problem itu membentuk karakter, tetapi karakter dibutuhkan untuk menyelesaikan problem. Itu yang disebut paradoks. Tetapi yang kedua, nilai-nilai firman Allah menjadi kekuatan dasar untuk membentuk kita di situasi yang sangat abnormal. Karakter itu baru terasa ketika ada situasi yang abnormal. Itu sebabnya istilah yang sering kami gunakan, charisma will bring us to the top, but only character can maintain us at the top. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Karunia giving, karakter itu pembentukan. Yang terakhir, raja mencari orang-orang yang the best. Dan bisa kita baca di Kejadian 14, ayat 14 dan seterusnya, Abraham melatih 318 orang yang berkualitas, dan pada waktu dibutuhkan langsung diutus, dan mereka menggunakan istilah rescue last man out, selamatkan sampai yang terakhir. Dan Raja Salem bernegosiasi, berikan 318 orang itu buat aku, dan kamu boleh ambil apa saja. Berarti dunia tertarik dengan orang-orang yang berkualitas, bukan barang-barang yang kita miliki. Maka saya punya doa, kita ditelepon oleh orang-orang dunia yang berjabatan. Aku butuh orang-orang dari gereja, aku butuh orang-orang dari komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.